Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, saat ini Anda kembali menyaksikan podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama saya, Aprianti Maskur. Teman pemilih, pemilu adalah momen krusial dalam demokrasi dan kesiapan pemerintah daerah memainkan peran vital dalam memastikan proses ini berjalan lancar. Episode kali ini merupakan episode spesial karena kita akan mengangkat tema tentang kesiapan pemerintah daerah untuk pemilu 2029. Untuk itu, di episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Kasman Haji Ahmad, SAG MPD, selaku Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini perdana ya, Pak, Bapak tampil di Siap. podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara. Boleh disapa dulu, Pak, teman pemilih? Halo para pemilih seluruhnya yang ada di Halmahera Utara. Salam sehat dan semangat selalu. Baik, terima kasih Bapak. Seperti tadi yang sudah disinggung di awal, hari ini kita akan berbicara tentang kesiapan pemerintah daerah, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan pada pelaksanaan pemilihan di masa mendatang dengan berkaca pada pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, Pak, sebelum masuk ke tema kita lebih lanjut, saya mau minta pandangan Bapak tentang proses pertumbuhan demokrasi di Kabupaten Halmahera Utara. Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi dari sisi pandangan saya maupun sebagai pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memandang bahwa eh, pertumbuhan demokrasi kita melalui pemilu sangat eh, diapresiasi baik. Dan indikatornya bisa dilihat ya, bisa kita ukur dari pertama tingkat partisipasi dari masyarakat yang terus meningkat dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya dari pemilu kemarin. Kemudian yang kedua adalah partisipasi pemilih dan kemampuan berbeda, baik dalam pandangan maupun dalam pilihan. Tapi itu berjalan baik sebenarnya. Kalau ada di sana sini terjadi benturan, saya kira itu dinamika biasa, tapi intinya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertanya dalam pemilu maupun pandangan dia yang berbeda dan pilihan yang berbeda tidak lagi menjadi masalah yang krusial untuk dipermasalahkan karena sudah mulai tumbuh kesadaran berdemokrasi yang baik. Saya kira itu yang paling penting. Baik, eee, kita masuk ke tema nih, Pak, Ya, terkait dengan kesiapan. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, baik itu dari segi anggaran maupun infrastruktur, eee, untuk pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal? Silakan Bapak. ya. Yang pertama sebagai pemerintah tentu kita akan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan pemilu dan tentu kita di dalam bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti berbagai macam kebijakan pemilu, tentu kita juga akan menyesuaikan untuk kesiapan kita. Kita akan menunggu kira-kira arah kebijakan pemilu. Ya, kita dengar ada rezim pemilu yang berubah ya. Kalau dulu ada pemilu saja, sekarang kan ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dari sisi kewenangan tentunya juga masih perlu diikuti juknisnya seperti apa untuk keikutsertaan pemerintah daerah dalam pemilu, terutama dalam tanggung jawab penganggaran. Ya. Apakah dengan berubahnya rezim pemilu dari pemilu nasional, kemudian ada pemilu lokal itu, juga dari sisi tanggung jawab pembiayaan juga diatur bahwa pusat itu menangani untuk pemilu nasional, kemudian daerah itu ditangani oleh pemerintah daerah. Ini juga kan kita masih masih butuh butuh waktu sesuai dengan perubahan kebijakan dan kalau itu ditetapkan bagaimanapun akan sebagai pemerintah daerah tentu kita siap
mendukung pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Tentu dengan dukungan anggaran dan infrastruktur yang diminta untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu. Baik. Jadi sebenarnya dari pemerintah daerah sendiri, bisa dikatakan sudah siap, Sudah siap. hanya saja masih menunggu, juknis lebih lanjut lagi tentang hal ini. Baik, Pak. Selanjutnya terkait dengan infrastruktur. Salah satu kesiapan infrastruktur itu kan meliputi tersedianya layanan internet ya, Pak. Sementara beberapa daerah di Kabupaten Halmahera Utara, kita tahu betul ada daerah yang belum memiliki akses internet. Yang mana kita tahu betul ini itu merupakan salah satu tantangan untuk menghadapi pemilu di masa mendatang. Kira-kira bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hal ini? Silakan, Bapak. Baik. Dalam konteks ini saya kira kita harus mendudukan dulu bahwa pemahaman kita terhadap digital, era digital itu tidak identik aplikasi. Ini yang pertama dulu kita ingatkan. Aplikasi itu mengikuti saja tentang kebutuhan dari jaringan yang kita punya. Masalahnya kemudian digitalisasi yang kita lakukan termasuk dalam proses pemilu yang harus dihitung adalah kesiapan jaringan ya yang tersedia di seluruh wilayah, mulai dari Pasir Putih sampai dengan Apulea kalau Halmahera Utara. Apakah dengan adanya blank spot yang terdapat di daerah di titik-titik tertentu itu apa bisa dikoneksikan dengan manual sistem? Tidak lagi seperti itu. Kita ditantang bahwa konektivitas antar wilayah itu bukan dari sisi transportasi, mobilisasi barang, sarana atau kelengkapan pemilu saja, tapi paling tidak kecepatan akses dan informasi itu juga menjadi kunci. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tentu menghadapi pemilu yang akan datang, kalau itu sudah teridentifikasi di mana blank spotnya, maka itu harus dibuka jaringan internetnya dengan baik. Apakah melalui tower ataukah dia melalui smartphone yang akan disiapkan di setiap daerah yang masih mengalami kesenjangan digital itu. Saya kira itu Baik. siap. Luar biasa sekali ya, Pak. Selanjutnya nih, Pak. Bagaimana pemerintah daerah mendukung KPU untuk memastikan data pemilih yang akurat dan valid? Silakan, Bapak. Ya, saya kira ini yang paling mendasar ya, karena kesiapan data pemilih yang akurat itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh karena terupdate setiap saat. Itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga dalam hal ini stasi teknis yang di bawah pemerintah itu adalah Dukcapil. Saya kira kita juga akan mendorong ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini itu betul-betul menyampaikan data yang akurat ketika diminta oleh teman-teman KPU, kemudian diperkuat koordinasinya untuk memastikan data-data pemilih yang bergeser dari usia yang belum memilih kemarin tahun lalu, kemudian berubah hari ini menjadi pemilih, itu kalau tidak diupdate setiap saat, pasti akan bermasalah nanti. Tapi di dalam data ini juga yang perlu disasar itu adalah pergeseran penduduk atau perubahan penduduk karena meninggal, karena berpindah tempat. Nah, ini juga yang harus betul-betul disiapkan datanya sehingga ketika menjelang pemilu, kita tidak lagi bermasalah dengan data-data yang belum pasti atau dicatatkan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi ya, kita masih perlu, saya harus perlu konfirmasi lagi dengan Dinas Dukcapil, bahwa dalam pendataan pemilih dari sekian itu ada satu yang warga asingnya Iya. yang ada di Halmahera Utara. Ini menunjukkan bahwa kita masih ada ruang untuk bisa terjadi seperti itu. Pertama karena kita tidak akurat di dalam pendataan penduduk. Yang kedua, ketidakcepatan informasi antar antar tingkat pemerintah mulai dari desa ke kecamatan kemudian sampai ke kabupaten tentang pergeseran penduduk ini. Termasuk di dalamnya adalah masuk keluarnya penduduk dari warga asing. Ini saya kira walaupun kita tidak melihat dari sisi jumlah berapa,
Tapi ketika itu ada, maka ini menjadi perhatian kita. Salah satu contoh bahwa kita harus lebih siap lagi untuk mendata data pemilih kita dengan baik. Ya, Baik. Selanjutnya nih Pak, dalam melakukan sesuatu pasti selalu ada tantangan ya Pak ya, dalam melakukannya. Kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh Pemda dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu itu sendiri? ya. Silakan Bapak. Yang pertama, sering berubahnya kebijakan. Ya, kalau boleh saya katakan, di antara seluruh lembaga dan kementerian yang ada ini, termasuk di dalamnya KPU dan Bawaslu, undang-undang yang paling cepat berubah itu undang-undang politik dan pemilu itu. Makanya dengan sering berubahnya itu, maka ruang koordinasi kita juga sering terpengaruh dengan perubahan-perubahan kebijakan itu. Sehingga dalam implementasinya, kadang kita bisa salah. Ya. Kita masih tetap dengan aturan lama, tahu-taunya dia baru berubah minggu lalu atau bulan yang lalu. Nah, dalam penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah ini juga menjadi tantangan apabila itu tidak cepat diakses dan diupdate, disosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini klasik sebenarnya, tapi ini fakta di Halmahera Utara bahwa keadaan geografis kita, ya, keadaan geografis kita tidak hanya bentangan kontinental, tapi kita ini juga adalah maritim, ya, kita berada di daerah kepulauan. Tentu yang paling besar tantangan kita itu adalah daerah-daerah terluar kita, yang baik dari sisi teknis maupun substansinya, penyelenggaraan negara di daerah-daerah ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Kemudian yang berikut, saya kira ketersediaan anggaran dan sumber daya yang lain itu juga akan menjadi tantangan ketika tidak dikuatkan dengan perencanaan yang matang untuk persiapan anggaran menjelang pelaksanaan pemilu. Saya kira ini tiga hal yang menjadi tantangan menurut saya. Baik. Dan yang berikut, tantangan yang tadi sudah bisa kita baca adalah, tapi ini bisa berakhir, tantangan itu bisa ada menjadi peluang yang besar ketika kita selesaikan. Yang antaranya adalah kesenjangan digital yang masih sangat lebar di Halmahera Utara. Saya kira itu tantangan yang keempat. Baik. Pak. Pak, sebagai salah satu pimpinan, Kabupaten Halmahera Utara, apa harapan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk pelaksanaan pemilu di masa mendatang? Ya, tentu kita berharap bahwa pelaksanaan pemilu baik dari kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat dan semakin sempurna dari pelaksanaan-pelaksanaan pemilu sebelumnya. Harapan kita dengan pelaksanaan pemilu yang baik, maka akan melahirkan produk atau output yang baik pula. Di dalamnya ada wakil rakyat kita, ada kepala daerah kita yang memang betul-betul sesuai harapan dan pilihan masyarakat. Saya Mmm, kira itu. baik, luar biasa besar sekali harapannya ya, Pak. Ya, Baik teman pemilih, tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari narasumber spesial kita hari ini tentang kesiapan pemerintah daerah untuk pemilu 2029. Sebagai penutup dari tema kita hari ini, teman pemilih, persiapan sangat penting dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan efektif. Persiapan yang matang memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah seperti anggaran, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kesiapan yang optimal akan menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk hadir di terima podcast hari kasih. ini. Terima kasih. Walaupun singkat, Ya, tapi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi semua pihak ya Pak. baik. Khususnya bagi Baik. teman pemilih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan tayangan podcast hari ini. Jangan lupa untuk nantikan dan saksikan kembali podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara, karena kami akan kembali hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPU Kabupaten Halmahera Utara. Saya Aprianti Maskur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Allah.